Selamat pagi adik-adik, perkenalkan nama saya Chandra Marbun, jurusan Bahasa Indonesia dari Universitas AKBP Indonesia Medan. Materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur yang terbagi atas dua. Pertama, struktur teks prosedur, dan kedua, kaidah kebahasaan teks prosedur. Yang pertama, struktur teks prosedur terbagi atas tiga bagian. 1. Tujuan. 2. Bahan material dan langkah-langkah. 3. Penegasan ulang. Struktur teks prosedur. 1. Tujuan. Tujuan merupakan bahasa penghantar topik teks prosedur atau sering disebut sebagai sebuah paragraf yang berisi tentang pengenalan topik. Tujuan juga disebut sebagai tujuan dari topik teks prosedur. Contohnya, komputer merupakan salah satu perangkat elektronik yang sering digunakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Sebelum digunakan, komputer ini harus dioperasikan terlebih dahulu. Dalam pengoperasian komputer, kita harus mengikuti setiap prosedur bagaimana cara menghidupkan komputer dengan benar. 2. Bahan material dan langkah-langkah. Bahan material. Tidak semua di dalam teks prosedur memiliki bahan material. Contohnya, teks prosedur yang menggunakan bahan material adalah teks tentang pembuatan makanan atau barang, karena bahan material disebut dengan alat dan bahan. Contoh, bahan. Siapkan telur 1 buah, siapkan garam secukupnya, siapkan juga mentega atau minyak goreng. Alat, siapkan kompor, siapkan penggoreng seperti wajan atau teflon, siapkan juga spatula, dan siapkan piring. Langkah-langkahnya, langkah-langkah merupakan perincian petunjuk yang disarankan kepada pembaca terkait dengan topik yang ditentukan. Langkah-langkah juga dapat berisi sesuatu proses yang harus kita lakukan untuk mencapai tujuan dari teks prosedur. Contohnya ada 4. 1. Langkah pertama. Langkah pertama adalah dengan merebus sampai mendidih. Langkah yang kedua ialah memasukkan mie ke dalam air yang sudah mendidih tersebut. Ketiga, untuk langkah yang ketiga, dengan memasukkan bumbu yang takarannya sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Bumbu juga bisa Anda masukkan pada saat mie masih dimasak, lalu kemudian tunggu hingga mie matang. Yang keempat, jika mie sudah matang, maka angkat mie dan taruh di dalam mangkuk, dan mie instan pun siap disajikan. Yang ketiga, penegasan ulang. Penegasan ulang berisi tentang harapan dan manfaat yang didapat pembaca jika telah melakukan langkah-langkah dengan baik. Contoh, dengan persiapan matang dan unjuk diri yang baik saat wawancara, kita telah meninggalkan kesan yang layak untuk dipertimbangkan oleh perusahaan. Yang kedua, unsur kebahasaan teks prosedur. Kaidah kebahasaan teks prosedur terbagi atas 5. 1. Kata kerja imperatif. 2. Pernyataan persuasif. 3. Kata teknis. 4. Konjungsi penjumlahan. Dan yang kelima, deskripsi alat. Baiklah, yang pertama kita bahas yaitu kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah suatu kata yang ditambahi dengan partikel lah dan akhiran kan, sehingga memiliki makna memerintah seseorang untuk melakukannya. Contoh, pastikan, jadilah, ambillah, hindari, dan lain-lain. Yang kedua, kata teknis. Kata teknis merupakan suatu kata yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Dengan kata lain, teknis adalah kata yang muncul sesuai dengan topik yang akan dibahas. Contohnya, cara memasak nasi goreng. Dari topik teks prosedur tersebut, kata teknisnya adalah kata memasak, karena kata memasak hanya ada di topik memasak. Yang ketiga, konjungsi. Konjungsi adalah suatu jenis kata penghubung yang menghubungkan kata dengan kata dan kalimat dengan kalimat. Konjungsi yang digunakan dalam teks prosedur adalah konjungsi penambahan. Contohnya kata, kata dan, serta, dan dengan. Contohnya, mereka makan dan minum di kelas. Kata konjungsinya yaitu dan. Dan yang kedua, dia dengan anaknya sudah datang. Kata konjungsinya terdapat pada dengan. Yang ketiga, kakak serta nenek akan datang minggu depan.
Kata konjungsinya terdapat pada kalimat serta. Yang keempat, pernyataan persuasif. Pernyataan persuasif adalah suatu jenis kalimat yang bertujuan untuk meyakinkan serta membujuk atau mengajak seseorang agar mau mengikuti atau melakukan sesuatu seperti yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Kalimat persuasif sering ditandai dengan tanda baca, contohnya kata ayo, mari, marilah, dan lain-lain. Contohnya yaitu ada dua. Yang pertama, ayo berolahraga secara teratur. Yang kedua, marilah kita berlatih dengan bersungguh-sungguh. Yang terakhir yaitu deskripsi alat. Apabila prosedur ini berupa resep dan petunjuk penggunaan alat, akan digunakan gambaran terperinci tentang benda dan alat yang dipakai, termasuk ukuran, jumlah, dan warna. Demikianlah pembahasan kita pada pagi hari ini. Saya harap Anda dapat memahaminya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.